Rekan-rekan sekalian, hari ini saya ingin berbagi dengan kita sekalian mengenai menolong sesama, di mana Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, itulah yang mendorong saya dan kawan-kawan untuk giat melakukan pertolongan kepada sesama, di mana katakanlah bulan yang lalu saya secara khusus berangkat ke Tapanuli Utara untuk menyalurkan pertolongan kepada rekan-rekan yang terkena bencana alam yang ada di Tapanuli Utara. Rekan-rekan tentu lihat di media dan di berbagai berita bagaimana gempa bumi yang telah memporak-porandakan beberapa bangunan gereja dan juga rumah di sana, sehingga kami dari Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia secara khusus datang ke sana untuk menyalurkan sumbangan kepada mereka. Memang sumbangan yang kami berikan tidaklah terlalu banyak karena YASKI sendiri memang baru didirikan beberapa tahun yang lalu, sehingga belum terlalu banyak para pengusaha yang terkoneksi dengan kami, sehingga kami belum bisa menyalurkan banyak bantuan. Tetapi dari sekian lama YASKI berdiri, rekan-rekan, telah sering kali kami melakukan aksi-aksi sosial, baik bantuan terhadap mereka yang terkena bencana alam, seperti yang saya katakan kemarin baru kita lakukan di Tapanuli Utara, sebelumnya di Jawa Timur, dan sebelumnya di daerah-daerah yang lain juga kami melakukan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang terkena bencana alam. Bahkan bukan saja itu, rekan-rekan, kami juga melakukan pembinaan terhadap para petani, memberikan bibit dan juga menyalurkan pupuk kepada mereka yang disumbangkan oleh orang-orang lain melalui YASKI. Seperti hari Sabtu kemarin misalnya saya bersama dengan pengurus YASKI pergi mendatangi para petani di daerah Cisauk dan kami menyalurkan pupuk dan bibit di sana dengan harapan tentu para petani itu bisa katakanlah semakin berdaya, lalu hasil pertaniannya makin baik, bahkan juga tentunya hasil penjualan pertaniannya juga makin baik. Kenapa ini kita lakukan? Pertama, karena kita sadar bahwa memang orang Indonesia itu kebanyakan mereka adalah para petani, sehingga kami melakukan pembinaan petani dengan memberikan bibit, kerjasama dengan katakanlah pembibitan, dan juga menyalurkan pupuk kerjasama dengan katakanlah produsen pupuk, sehingga petani tadi bisa bisa mendapatkan hasil pertanian yang lebih baik lah. Nah, itu yang kami lakukan, rekan-rekan, dan tentu kami harapkan ke depan YASKI bisa berbuat lebih banyak lagi, rekan-rekan. Tapi tentu YASKI bisa berbuat lebih banyak ini kalau katakanlah kawan-kawan pengusaha, kawan-kawan para donatur mau bekerja bersama-sama dengan YASKI, sehingga YASKI bisa menyalurkan kepada orang-orang lain. Dan hal yang menarik, rekan-rekan, kalau rekan-rekan menyalurkan bantuan, sumbangan atau donasi melalui YASKI, kami bisa memberikan sertifikat kepada para penyumbang, dan sertifikat itu bisa digunakan untuk katakanlah memotong pajak, di mana kami telah ada izin dari Dirjen Pajak, Departemen Keuangan juga, bahwa YASKI adalah badan yang bisa menerima dan menyalurkan bantuan keagamaan dan diberikan sertifikat untuk memotong pajak. Tentu rekan-rekan, harapan kita dengan adanya badan ini, maka makin banyak orang yang rela dan bersedia memberikan bantuannya untuk menolong orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang kesulitan, sehingga orang-orang yang kesulitan juga bisa katakanlah makin
diringankan hidupnya. Apalagi kita dengar bahwa tahun 2023 akan ada krisis pangan, krisis minyak dan lain sebagainya. Maka ini tentu harus mendorong kita untuk semakin bertolong-tolongan satu sama lain. Karena itu rekan-rekan, ayo bekerja sama dengan Yaski supaya kita bisa menolong banyak orang, sehingga orang-orang juga tertolong dan mereka sejahtera untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tetap mengasihi supaya kita juga dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati. Mantap.